siang semuanya. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ulangannya lancar? Lancar. Lancar nih, beneran lancar? Benar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok ini, Ibu ucapkan terima kasih nih pada anak-anak semua karena anak-anak sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Namun alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita laksanakan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi anak-anak semua. Nah, untuk doanya ada yang mau memimpin? Saya, Bu. Baik, Angel silahkan pimpin doa. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih karena Angel sudah memimpin doa. Sebelumnya Ibu mau sampaikan dulu anak-anak kenapa Ibu mengumpulkan anak-anak untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Karena kemarin Ibu mendapatkan laporan dari wali anak-anak kelas 8B bahwa anak-anak melakukan tindakan pembulian atau perundungan. Apakah benar itu? Benar, Bu. Benar, baik, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, anak-anak pernah tidak mengikuti konseling kelompok? Tidak. Tidak pernah, belum pernah tahu tidak konseling kelompok itu apa? Tidak. Baik anak-anak, Ibu jelaskan sedikit tentang konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan yang bersifat kelompok atau dinamika kelompok di mana nanti kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang anak-anak hadapi. Nah, nanti kita akan bersama-sama mencari solusi agar permasalahan itu bisa terentaskan. Dalam konseling kelompok itu ada beberapa asas. Di antaranya yang pertama itu asas kerahasiaan, yang kedua ada asas kesukarelaan, ada asas keterbukaan, dan yang terakhir ada asas kenormatifan. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana anak-anak tidak boleh membocorkan semua permasalahan yang anak-anak bahas di sini. Apa anak-anak bersedia? Bersedia. Jadi tidak ada nanti yang menyebarluaskan permasalahan yang kita bahas. Sudah bisa dipahami? Sudah. Dan untuk langkah-langkah dari kegiatan ini, nanti yang pertama ada tahap awal. Yang ini namanya tahap awal. Kemudian nanti kita memasuki tahap inti. Tahap inti itu dimana nanti satu persatu dari anak-anak semua menyampaikan apa masalahnya. Kemudian di tahap penutup kita bersama-sama menyimpulkan permasalahan yang kita sudah bahas dari awal sampai akhir. Nah, untuk waktunya bisa kita sepakati 40 menit anak-anak? Bisa. Berarti 40 menit saja sudah cukup. Walaupun anak-anak berada di satu kelas yang sama, Ibu tahu pasti sudah saling mengenal, tapi alangkah baiknya kita lebih mengenal lebih dalam lagi supaya nanti tidak canggung dalam mengutarakan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, di sini Ibu ingin untuk perkenalannya kita langsung ice breaking. Jadi nanti perkenalannya anak-anak menyebutkan nama lengkapnya, nama panggilannya siapa, kemudian hobinya apa. Tapi bedanya di sini saat mengutarakan hobi, menyebutkan hobinya pakai gerakan gerakan sesuai dengan hobi anak-anak masing-masing. Bagaimana? Setuju tidak? Perkenalkan, nama saya Niko Mariska Silbuana, biasanya dipanggil Mama Yu. Hobi saya yaitu menari. Apa hobi saya? Menari. Udah ya, tenang berikan semua. Tetap semangat. Masih. Baik Mbak, kita sudah melakukan perkenalan sekaligus SB. Baik anak-anak, sekarang Ibu memiliki sebuah video Sekarang anak-anak bisa simak. Baik anak-anak, tadi sudah bisa disimak videonya? Sudah. Sudah bisa diamati perilaku yang ada dalam video? Sudah. Anak-anak, tadi setelah Ibu sudah berikan video
tentang perilaku pembulian nih. Nah, sekarang anak-anak bisa ceritakan secara terbuka permasalahan anak-anak yang sedang anak-anak alami nih. Bisa diceritakan satu-satu mulai dari Angel mungkin ya. Jadi begini Bu, kemarin saya bertengkar sama teman cuma gara-gara saya hanya bercanda Bu. Berarti Angel bertengkar dengan teman nih. Bagaimana kalau kita tampung saja dulu nih yang masalah-masalah yang sudah disampaikan nih. Nah, kita lanjut ke Mengayu. Saya kemarin sempat dimarah sama wali Bu gara-gara saling ejek sama teman. Berarti masalahnya Mengayu karena dimarah sama wali karena saling ejek nih. Nah, kalau Kadek apa? Masalah yang saya hadapi, saya sempat adu mulut dengan teman sebangku. Sempat adu mulut, berarti hampir sama ya dengan permasalahan yang lain nih. Saya simpulkan dari permasalahan anak-anak ini karena diawali dengan bercanda nih, walaupun tidak ada niatan ke sana, tapi akhirnya saling ejek mengejek dan jadinya bertengkar begitu nih. Baik, kalau begitu sekarang anak-anak bisa ceritakan apa sih yang menyebabkan permasalahan itu muncul? Nah, dari Angel lagi. Jadi begini Bu, kemarin saya bertengkar sama teman cuma gara-gara saya yang bercanda Bu. Tapi dia menganggap candaan saya itu serius Bu. Kalau boleh Ibu tahu, Angel itu bercanda seperti apa sampai tersinggung temannya? Saya tidak sengaja membeserkan namanya Bu, terus dia tersinggung Bu. Oh begitu, jadi karena membeserkan nama nih. Nah, kalau Mengayu sendiri penyebabnya apa? Kalau saya kemarin sempat marah gara-gara dilaporin ke wali Bu. Terus Akhirnya gimana? akhirnya karena kebawa suasana hendak kebablasan. Oh begitu, berarti memang karena terbawa suasana nih, jadinya nggak bisa kontrol emosinya nih. Nah, kalau Kadek gimana? Karena saya tidak sengaja menyebutkan nama orang tuanya Bu. Padahal saya tidak berniat mengejek atau bagaimana, tapi dia menganggap canda saya itu serius Bu, dan dia menangis Bu. Bilang saya mengejek-ngejek nama orang tuanya Bu. Berarti karena Kadek sendiri kemarin bercanda itu membawa nama orang tua nih. Tapi kalau menurut Kadek, kalau membawa nama orang tua itu baik tidak? Tidak baik. Etis tidak? Tidak. Ya. Kalau Dika, Jadi begini Bu, waktu ini kan dikasih tugas. ya. Nah, saya mau minta tugas ke teman, tapi saya nggak dikasih sama temannya. Saya sempat berkata kasar karena saya emosi. Berarti Dika marah nih karena Ya. tidak dikasih tugas ya. Kalau Mang Rani, Kalau saya gara-gara saya mengejek dia dulu Bu. ejek gendut. Ya. Yang padahal saya bercanda Bu, tapi dia yang serius. Begitu. Jadi bisa Ibu simpulkan ya dari apa yang sudah anak-anak utarakan, penyebab dari masalahnya itu karena anak-anak belum mengetahui atau belum memahami tentang bullying atau perundungan nih. Bagaimana kalau sekarang kita topik yang akan kita bahas itu adalah bullying ya. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan sebuah gambar. Sebuah gambar. Bisa dilihat? Bisa. Nah, ini gambar apa? Nana? Buah apel. Buah apel. Ada perbedaan nggak buah apelnya? Yang satunya segar, yang satunya Ya. layu. Nah, yang satunya segar, yang satunya layu nih. Nah, bagaimana kalau buah apel ini kita belah? Bagaimana di dalamnya, Nana? Lebam. Bahasa cuma busuk. Seperti mau membusuk. Oke. Nah, sekarang Ibu analogikan sekarang buah apel ini sama seperti korban pembulian. Ya, sekarang menurut anak-anak dari video yang sudah Ibu tampilkan, kemudian gambar yang Ibu analogikan seperti korban dari pembulian, menurut anak-anak sendiri perilaku yang anak-anak sampaikan, permasalahan yang anak sampaikan itu benar atau tidak? Tidak, Benar atau tidak? tidak. Tidak nih. Kalau tidak ada yang ingin dikatakan tidak. Kalau Melayu gimana? Saya juga sadar apa yang saya sudah lakukan itu salah Bu. Yang pertama saya marah-marah ke teman saya karena lapor ke wali Bu. Ya. Sudah begitu saya sadar bahwa bercanda berlebihan itu tidak baik. Ibu juga kasih apa namanya apresiasi buat Mang Ayu ya. Ternyata Mang Ayu juga sudah menyadari masalahnya seperti apa
perbuatannya itu salah atau benar. Kalau kadek gimana? Saya juga sadar Bu, kalau menyebut nama orang tua itu termasuk pembulian. Jika saya disebut nama orang tuanya mungkin saya akan marah juga Bu. Iya, berarti kadek juga sudah menyadari nih kalau menyebutkan nama orang tua itu tidak etis dalam bercandaan nih. Semua sudah menyadari kesalahannya nih. Semua sudah menyadari bahwa apa yang sudah anak-anak lakukan kemarin, tingkah laku apa yang sudah anak tunjukkan itu ternyata tidak benar nih. Nah, sekarang apa yang anak-anak lakukan? Apa yang bisa anak-anak lakukan agar hal itu tidak terulang kembali? Bercanda sewajarnya, tidak mengejek orang tua, tidak memplesetkan namanya, dan tidak mengejek fisiknya. Benar sekali ya yang disampaikan Dika ya. Baik, bagus sekali anak-anak ya. Anak-anak semua sudah bisa mengutarakan cara mencegah perilaku itu agar tidak terulang kembali. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah kontrak perilaku. Nah, di sini nanti anak-anak tuliskan nama anak-anak, terus tanggal berapa sekarang, kemudian hal-hal apa saja yang anak-anak ingin rubah. Ya, nanti juga ada namanya punishment review. Bagaimana? Setuju tidak? Setuju. Kalau begitu silahkan nih anak-anak bisa isi kontrak perilakunya sekarang. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai nih. Baik, sebelum kontrak perilaku ini dikumpul, Ibu lihat. Coba anak-anak siapa yang mau membacakan? Bagus sekali ya Dika ya. Jadi sudah ada komitmennya di sana, sudah ada kesepakatannya juga sudah ditulis di sana. Nah, jadi nanti ini kontrak perilaku ini yang anak-anak pakai acuan atau panduan. Nanti untuk mengubah perilaku anak-anak menjadi lebih baik lagi. Kalau begitu ini bisa disimpan dulu. Ibu memiliki sebuah LKPD. Nah, LKPD ini untuk mengetahui pemahaman anak-anak tentang apa yang sudah kita bahas. Jadi di sini anak-anak silakan isi identitasnya dulu, kemudian nanti jawab sesuai dengan pemahaman anak-anak sendiri. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, silakan dijawab sekarang anak-anak. Baik anak-anak, terima kasih ya tadi anak-anak sudah menjawab LKPD yang sudah diberikan sesuai dengan pemahaman anak-anak. Nah sekarang siapa di antara anak-anak yang bersedia memberikan kesimpulan apa yang sudah kita laksanakan dari awal sampai akhir? Dari kegiatan ini saya menyimpulkan kalau pembulian itu sangat tidak baik karena dapat merusak kesehatan mental dari seseorang dan kesehatan fisiknya. Sekali ya. Nah sekarang siapa yang bisa memberikan komitmen ke depan anak-anak seperti apa? Saya Bu. Ya silakan Mari. Kami akan lebih baik ke depannya dan tidak akan melakukan tentang pembulian. Bagus sekali, tepuk tangan juga. Baik anak-anak, karena kita sudah memasuki tahap akhir nih. Jadi sekarang Ibu akan memberi evaluasi hasil berupa instrumen. Jadi anak-anak silakan ambil HP-nya anak. Nah, sudah. Silakan kerjakan skala Google Form-nya ya. Isi sesuai dengan pemahaman anak-anak. Sudah selesai anak-anak? Ya, baik. Karena waktu juga sudah menunjukkan 40 menit ya, sesuai dengan kesepakatan kita di awal, maka konseling kelompok hari ini bisa kita akhiri ya. Nah, untuk di awal tadi kita sudah memulai kegiatan dengan berdoa. Sekarang kita mengakhiri juga dengan berdoa. Untuk doa sekarang siapa yang bersedia? Mungkin Mengalami, ayo silakan Mengalani. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak ya. Sekarang anak-anak bisa kembali ke kelas.